Hai guys, perkenalkan nama saya Windy Anisi Hotang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nomensen Medan. Dalam video saya kali ini yaitu menjelaskan tentang sejarah sastra angkatan Pujangga Baru. Awal terjadinya Pujangga Baru itu yaitu adanya segolongan sastrawan yang tersebar di tanah air yang bersama-sama menerbitkan majalah sendiri yang bernama Pujangga Baru. Tokoh-tokoh yang berperan membentuk majalah Pujangga Baru itu adalah Sultan Takdir Alisabana, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Sehingga mereka bertiga menandatangani sebuah pernyataan yang isinya mengajak para pejuang muda untuk bersatu memajukan bahasa dan seni sastra yang sesuai dengan cita-cita pemuda masa itu. Dan pada masa itu juga, para pemuda pada masa angkatan Pujangga Baru juga membuat dua konsep pembaharuan, yaitu yang pertama, konsep pembaharuan yang berorientasikan ke barat, yang dipelopori oleh Sultan Takdir Alisabana. Dan yang kedua, konsep pembaharuan yang berorientasikan ke timur, yang dipelopori oleh Sanusi Pane. Nah, pada masa angkatan Pujangga Baru juga memiliki sifat-sifat kesusastraan. Secara umum, sifat-sifat kesusastraannya yaitu yang pertama, persoalan adat yang bersifat kedaerahan diganti dengan persoalan yang lebih umum, bersifat nasional. Dan yang kedua, bentuk dan isi karangan tumbuh dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, tiap-tiap karangan masih jelas menggambarkan pribadi pengarangnya yang tidak suka pada peraturan-peraturan lama yang mengikat. Yang keempat, pada beberapa pengarangnya jelas sekali tampak pengaruh barat, yaitu pengaruh pengarang Belanda yang di negarinya bernama Angkatan 80. Adapun pembaharuan yang terjadi dalam kesusastraan Indonesia pada masa Angkatan Pujangga Baru, yang pertama, pembaharuan puisi. Angkatan Pujangga Baru ini merasa tidak puas dengan bentuk-bentuk puisi Indonesia, karena menurut pandangan mereka, puisi lama Indonesia kurang mampu untuk menampilkan perasaan pengarang semurni-murninya dan terlalu terikat oleh syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, mereka mencoba menciptakan bentuk-bentuk yang berpedoman pada bentuk puisi barat atau Belanda. Di samping Rustam Effendi, Muhammad Yamin juga terkenal sebagai pelopor dalam pembaharuan puisi lama. Kedua, pembaharuan prosa. Pembaharuan prosa pada angkatan Pujangga Baru lebih pada bentuk bahasa dan tema penceritaannya. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia modern. Dan yang kedua, temanya tidak hanya tentang adat atau kawin paksa, tetapi mencakup masalah yang kompleks seperti emansipasi wanita, kehidupan kaum intelek, dan sebagainya. Dan yang ketiga, setting yang menonjol adalah masyarakat penjajahan. Pembaharuan yang ketiga, yaitu pembaharuan drama. Perkembangan drama di Indonesia pada masa Pujangga Baru merupakan kelahiran drama tulis Indonesia. Dalam periode drama Pujangga Baru, lahirlah Besari, karya Rustam Effendi, sebagai lakon simbolis yang pertama kali ditulis oleh pengarang Indonesia. Naskah ini memang sempat dilarang oleh pemerintah Belanda ketika ingin dipentaskan oleh siswa Mulo di Padang dan para mahasiswa kedokteran di Batavia, Jakarta. Pelarangan pada periode ini disebut juga periode zaman Jepang, karena pada periode drama Jepang, setiap pementasan drama ini harus disertai naskah lengkap untuk disensor terlebih dahulu sebelum dipentaskan. Dengan adanya sensor ini, satu pihak dapat menghambat kreativitas, tetapi di pihak lain justru memacu munculnya naskah drama. Itu disebabkan karena karya ini dianggap sindiran terhadap pemerintah Hindia Belanda. Meredupnya Angkatan Pujangga Baru. Dengan kedatangan tentara Jepang pada tahun 1943, menyebabkan terhentinya penerbitan majalah Pujangga Baru. Mungkin karena telah disensor oleh tentara Jepang dan kesusastraan Pujangga Baru terlalu meniru kebarat-baratan. Dalam waktu yang 6 tahun itu, selesai sudahlah bahwa telah banyak yang berubah pada angkatan Pujangga Baru. Demikian banyaknya sehingga Pujangga Baru hanya tinggal namanya saja dan jiwanya
sudah pula ketinggalan zaman. Berikut ini adalah tokoh-tokoh angkatan Pujangga Baru. Yang pertama Sultan Takdir Al-Sabana. Yang kedua Suni Pane. Ketiga Amir Hamzah. Keempat Armin Pane. Dan kelima J.E. Tatengke. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah sastra pada angkatan Pujangga Baru. Semoga bermanfaat. Bye, sampai jumpa kembali.